Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian, mulai nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama lagi nikmat hidayah, sehingga pada pagi hari ini, di subuh yang berkah ini, kita kembali hadir menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan pengajian hadis. Kemudian mari kita mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Sebelum kita lanjut, kita menghafal dulu nih. Siap jadi menghafal? Insyaallah. Ya, pertama arti. Kataballahu lahu. Kataballahu lahu hasan. Bagus. Selanjutnya di sebelah kanan lagi. Sabar mata. Abian. Sebelah Abian. Kenapa tidak menghafal? Ada kitab, kenapa tidak beli? Berapa harganya ini kitab? 50. Kapan dibeli? Perpulangan. Sekarang ini berdiri lagi dulu.
Selanjutnya, siapa yang dekat tiang? Silakan. Ya, bagus. Perempuan lagi ya, Santriwati. Ain. Kataballahu lahu. Lain kan di situ di kitab tak? Apa tertulis di situ? Oh, kutibat lahu. Oke. Kalau di sini kataballahu lahu. Silakan. Itu saja kutibat lahu. Ayatan. Rawahu Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Ya, Harmiyah. Ya, bagus. Selanjutnya di perhatian kitabnya kita lanjut pada hadis yang ke-1149. Rasulullah SAW bersabda, "Man istaqa ilal jannati sara'a ilal khairati wa man ashfaqa minan nari laha 'anis syahawat wa man taraqqabal mauta matat 'alaihi ladzati wa man zahida fid dunya hatat 'alaihi musibat." Rawahu Al-Baihaqi an Ali. Diterjemahkan dulu. Manistaqo, siapa saja yang rindu. Manistaqo, siapa saja yang rindu ilal jannati, kepada surga. Rindu kepada surga.
Sara'a ilal khairati, maka sara'a ilal khairati, maka bersegeralah dia melakukan kebaikan-kebaikan. Maka bersegeralah dia melakukan kebaikan-kebaikan. Wa man ashfaqa minan nari, dan siapa saja yang takut dari neraka, dan siapa saja yang takut dari neraka, laha 'anis syahawati, maka dia akan menahan hawa nafsunya. Laha 'anis syahawati, baginya atau dia akan menahan hawa nafsunya. Wa man tarakkabal mauta, dan siapa saja yang menginginkan kematian, hadat alaihi ladzat, siapa saja yang menginginkan kematian, maka tiada arti baginya kelezatan, atau bisa juga kenikmatan. Waman zahida fid dunya, dan siapa saja yang zuhud terhadap dunia, siapa saja yang zuhud terhadap dunia, hanat alaihil musibat, terasa ringan atasnya musibah-musibah, terasa ringan atasnya musibah-musibah. Rawahul Baihaqi an Ali, hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ali. Yang sekalian, hadis ini menjelaskan tentang orang yang rindu surga, orang yang takut neraka, orang yang menginginkan kematian, dan orang yang zuhud terhadap dunia. Rasulullah menjelaskan siapa saja yang rindu masuk surga, maka tandanya pasti dia bersegera, maksudnya tidak menunda-nunda lagi. Dia bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya jalan surga itu adalah kebaikan. Itu jalan surga.
Jadi salah besar kalau orang mau masuk surga tapi tidak ada kebaikannya. Karena jalannya surga itu adalah kebaikan. Jadi tandanya siapa saja yang rindu surga maka senantiasa dia berbuat baik. Kebaik, makanya sini bentuk jamak ya, al khairat, bentuk jamak. Maksudnya kebaikan. Kebaikan apa saja? Banyak bentuknya kebaikan. Kebaikan itu bukan tidak mesti pakai tenaga, tidak mesti pakai uang. Tapi kebaikan itu senyum saja itu sudah kebaikan. Ya. Jadi yang namanya kebaikan tidak butuh biaya banyak. Tidak butuh tenaga yang kuat. Ya. Jadi dikatakan siapa saja yang rindu surga, maka dia akan segera melakukan kebaikan. Yang namanya segera itu berarti tidak menunda-nunda. Makanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Tuhan atau mendapatkan ampunan Tuhan. Sini bersegeralah melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi apa saja yang merupakan kebaikan yang bisa menjadikan Allah ridho, lakukan. Itu bukti bahwa kita rindu surga. Termasuk yang kita lakukan sekarang ini pengajian kitab. Kita dalam keadaan suci, duduk di tempat yang suci, membaca kitab hadis juga suci. Ya. Kemudian waman asfaqa minan nar, siapa yang takut akan neraka, maka dia akan menahan hawa nafsu. Dia akan melawan hawa nafsunya. Tidak menjadikan nafsunya sebagai Tuhan yang selalu mau diikuti. Tapi dia melawan. Ya. Menjauhi keinginan hawa nafsu. Semua manusia punya hawa nafsu. Kalau ada orang tidak ada nafsunya, itu manusia tidak normal. Tapi ingat, nafsu itu ada namanya nafsu apa? Ya. Ada nafsu yang tenang, yang baik, ada nafsu yang mengarahkan kita melakukan kejahatan. Ini yang harus kita tahan. Ya. Itu tanda bahwa orang itu takut neraka. Jadi kalau dibalik, percuma kita mengatakan saya takut masuk neraka, tapi setiap hari berada di jalannya neraka. Setiap saat melakukan dosa, kesalahan yang menyebabkan kita masuk neraka. Kemudian siapa saja yang menginginkan kematian, maka tiada lagi artinya bagi dirinya yang namanya kelezatan-kelezatan. Ya, kemewahan dunia. Tidak ada lagi artinya itu. Kenapa? Karena yang dirindukan adalah akhirat. Yang diinginkan adalah kematian. Ya. Kemudian barang siapa saja yang zuhud itu artinya tidak tergila-gila pada dunia. Itu namanya zuhud. Menerima apa adanya dari Allah. Dia zuhud ya. Orang yang zuhud terhadap dunia, maka rasa ringan baginya yang namanya musibah-musibah. Ya. Bahkan orang zuhud itu
ketika mendapat musibah dia mengucapkan alhamdulillah. Itu orang zuhud. Dia ucapkan alhamdulillah. Kenapa dia bilang alhamdulillah? Dia bilang, saya masih disayang Allah, tandanya saya ditegur melalui musibah. Jadi Gurta Profesor Nasaruddin Umar mengatakan musibah itu merupakan surat cintanya Allah kepada hambanya. Ya, surat cintanya Allah kepada hambanya. Kadang-kadang ada orang yang sudah jauh dari Allah, tidak pernah lagi ke masjid berjamaah, tidak pernah lagi baca Quran, pokoknya jauh. Setiap hari melakukan dosa dan kesalahan. Tiba-tiba diberi musibah oleh Allah. Sakit, kena dapat kecelakaan, baru dia tersadarkan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar terus. Sakitnya lama. Akhirnya dia barulah berjanji kepada Allah, ya Allah, bahkan hampir mati. Dia bilang, ya Allah, kalau sembuh lagi, saya bernasar ya Allah, saya tidak lupa lagi salat berjamaah ya Allah. Nah, itu ya. Berarti musibahnya itu adalah tanda kasih sayang Allah kepadanya. Ya, atau dikatakan surat cintanya Allah kepada orang itu. Daripada tidak mau kembali, maka dikirimilah dia musibah. Dikirimilah dia bencana, sehingga barulah dia teringat dan kembali kepada Tuhannya. Ya. Ini orang yang zuhud, ya. Yang zuhud terhadap dunia itu tidak lagi mementingkan dunia. Dunia baginya hanya sekedar tempat hidup, hanya sekedar tempat beramal. Maka tandanya orang seperti ini, apapun yang ditimpakan kepadanya, dia senantiasa mensyukurinya, selalu syukur. Ya, bahkan ada ulama ahli sufi, kalau lama-lama lagi tidak sakit, tidak ada masalah, tidak dapat penyakit, malah dia mengeluh kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, jangan engkau lupakan saya ya Allah. Kenapa saya tidak pernah ditegur-tegur lagi, tidak pernah lagi diberi penyakit. Itu orang yang zuhud. Jadi ini tanda-tandanya, tanda-tandanya orang cinta surga, orang yang takut neraka, orang yang menginginkan kematian, dan orang yang zuhud. Semua dijelaskan bukti-buktinya. Kemudian selanjutnya kita lanjut hadis berikut. Man asbaha muti'an lillahi walidayhi. Man asbaha, barang siapa yang asbaha muti'an lillahi, barang siapa yang, ini asbaha bisa diartikan berpagi-pagi, bisa juga diartikan segera. Ya. Jadi barang siapa yang berpagi-pagi, bersegera juga bisa diartikan bersegera. Muti'an lillahi, taat kepada Allah. Barang siapa yang segera taat kepada Allah, fi walidayhi, melalui
pengabdian pada kedua orang tuanya, melalui pengabdian pada kedua orang tuanya, atau bisa juga melalui berbakti atau dengan cara berbakti pada kedua orang tuanya. Asbahalahu babani maftuhani minal jannati. Maka baginya babani, dua pintu, ya, dua pintu surga terbuka. Babani maftuhani minal jannati, dua pintu surga terbuka. Dua pintu surga terbuka. Wa in kana wahidan fa wahidan. Dan dan apabila hanya satu atau tinggal satu, maksudnya orang tuanya ya, fawahidu, maka baginya juga satu pintu. Maka baginya juga satu pintu. Rawahu Ibnu Asakir an Ibnu Abbas. Ya. Jadi barang siapa yang segera atau yang cepat-cepat melakukan taat kepada Allah melalui taat pada kedua orang tua. Jadi mentaati orang tua itu sama dengan mentaati Allah. Ya. Membuktikan ketaatan kepada Allah dengan cara mentaati kedua orang tua. Kalau kita mentaati kedua orang tua, ayah dan ibu, lalu keduanya ridho kepada kita, maka juga Allah memberikan ridhonya kepada kita. Kalau Allah sudah ridho sama kita, maka dua pintu surga terbuka. Subhanallah. Dua pintu surga terbuka bagi kita. Kalau dua orang tua kita yang ditaati, yang ridho sama kita. Tapi kalau tinggal satu orang tua tak, meninggal salah satunya, ya, maka misalnya tinggal ayah yang hidup, berbaktilah, raihlah ridhonya ayah kita. Tinggal ibu yang hidup, raihlah ridhonya ibu kita. Insyaallah di situ ada pintu surga. Di situ ada pintu surga. Rawahu Ibnu Asakir an Ibnu Abbas. Kita lanjut lagi. Man usiba bi musibatin. Barang siapa yang ditimpa satu musibah. Man usiba bi musibati. Barang siapa yang ditimpa satu musibah, fi malihi wa au jasadihi, pada hartanya atau tubuhnya. Pada hartanya atau tubuhnya. Wa katamaha, lalu dia menyembunyikannya.
lalu dia menyembunyikannya. Walam yashkuha ilan nasi, dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Tidak menyebarkannya kepada orang lain. Karena haqqan 'ala Allahi ayyaghfirallahu lahu. Karena maka haqqan 'ala Allahi, seyogyanya, bisa juga haqqan itu diartikan maka Allah berhak, maka Allah berhak ayat mengampuni baginya, mengampuni baginya. Rawi Tabrani an Ibnu Abbas. Ya, jadi ini hadis juga bagus ya. Bagaimana kalau kita ditimpa musibah? Man asaba bi musibatin fi malihi wa jasadihi. Siapa saja yang ditimpa musibah, musibah harta dan musibah tubuh. Musibah harta apa itu? Bangkrut, kehilangan, ada yang curi, terbakar, rusak, hancur, hilang. Itu semua adalah musibah lewat harta. Wajah sadihi, musibah tubuh, sakit, ya, sakit, cedera, kecelakaan. Itu semua adalah musibah. Orang yang dapat musibah, baik musibah harta, musibah jasad, musibah tubuh, lalu dia menyembunyikannya, diam-diam saja, tidak mengeluh, tidak berteriak. Kebanyakan orang itu kalau dapat musibah, langsung dia umumkan sama orang banyak. Dia umumkan, dia foto dirinya, baru disebar kemana-mana. Ya. Makanya saya itu tidak sependapat kalau menonton televisi, lalu berita di televisi itu adalah berita kecelakaan, berita pencurian, berita perampokan, berita orang sakit. Itu sebenarnya itu tidak benar kalau yang berita itu disebarkan di televisi. Untuk apa kita tahu orang di Jawa sakit diumumkan sama kita di sini? Untuk apa? Orang di sana kecelakaan diumumkan, disebarkan, diberitakan di televisi. Itu untuk apa? Seharusnya kalau itu ya disembunyikan saja. Kecuali kalau memang dibutuhkan orang lain untuk mencarikan solusi. Misalnya mencurinya dikenal, ditahu, tapi tidak didapat, maka boleh disebar fotonya, tujuannya supaya cepat ditangkap. Tapi kalau ditahu nih, ditangkap sudah diam saja. Cari kebaikan orang lain untuk disebarkan, bukan kekurangannya orang disebarkan. Ya. Jadi biasakanlah diri kita kalau dapat musibah, sembunyikan. Ya, sembunyikan. Sakit, biasa orang sakit giginya,
menyebabkan juga satu rumahnya sakit semua giginya. Kenapa? Dia sakit giginya dari marah-marah, semua orang marahi. Ya, biar ada orang dekatnya cerita nama besar suaranya marah sini, kurang sini. Itu. Ada orang dia baru giginya sakit, berapa grup di situ di HP-nya tahu nih, belum sakit giginya belum. Kenapa? Mengeluhi baru sabar. Untuk apa orang banyak tahu bahwa kita sakit gigi? Sembunyikan saja, diamkan saja. Dan kalau kita diamkan, coba dilihat hadisnya. Orang yang menyembunyikan penyakitnya, musibahnya, maka sudah seyogyanya Allah memberi ampunan baginya. Jadi orang yang sakit lalu dia sabar, dia sembunyikan penyakitnya, Allah memberikan ampunan baginya. Berarti kalau gitu penyakit itu menjadi asbab kita diampuni oleh Allah. Syaratnya bagaimana mendapat ampunan Allah? Diam dan sabar. Itu. Diam dan sabar. Jangan disebar. Kalau disebar itu bisa bukan ridho Allah yang kita dapatkan, tapi murkahnya Allah. Bahkan biasa ada orang baru penyakitnya penyakit ringan, Allah dia marah-marahin. Ya, dia marah-marahin Allah. Ya Allah, kenapa masih diberi penyakit penuh ya Allah? Rajin dulu masalah. Tidak pernah berjamaah ya Allah. Kenapa masih diberikan musibah begini ya Allah? Apa salahku ya Allah? Apa salahku ya Allah? Kan seperti memarahi Allah kalau begitu ya. Seperti memarahi Allah, seperti memprotes Allah. Ya. Jadi bukan ridhonya Allah, bukan ampunan Allah yang kita dapatkan kalau itu, tetapi yang didapatkan adalah murkahnya. Sudah diberi musibah, dimurkai lagi. Kenapa dimurkai? Karena itu tidak sabar, bahkan dia protes Allah, dia marah-marahi Allah. Biasakan ada orang begitu. Angalui pare sirona pasuru prinsip usia narap pungin boleh sirona narap pun nerata berbelakang ararai boleh lu ada pasuru isi sirona pasuru gumur misi narap pun misi sirinya nyari pukul karing andri kisi koma nggak karing ini dia itu orang tidak sabar dan dia memprotes Allah, bahaya. Jadi ya begitu bukan kita yang ngatur masalah hujan, masalah mendung, masalah matahari, bukan kita yang mengatur, tapi yang mengatur adalah Allah. Sama juga kita dapat musibah, harta musibah, diri itu juga Allah yang atur. Makanya hadapi dengan kesabaran. Dia dapat dengan kesabaran. Kalau dia dapat dengan kesabaran, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, man at'ama musliman ja'i'an at'amahu Allahu min thamaratil jannah. Ya, segera sampai sini dulu pengajian kita. Mudah-mudahan bisa kita menghafalnya dan insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana yang berbeda sudah juga. Saya ingatkan lagi seluruh santri, jangan lagi ada yang tidak bawa kitab. Ini penting ini. Santri tidak ada kitabnya seperti orang pergi di medan perang tanpa bawa senjata. Sampai di sini di tempat pengajian di majelis ini tidak bawa kitab, maka ngantuk di sini, tidur. Ya, itu kalau tidak ada kitab. Nah,
connect, nggak nyambung. Ya. Kalau ada kitab, insya Allah enak itu belajar kalau ada gitu. Ya. Jadi sekali lagi jangan lagi ada santriwati yang tidak bawa kitab kalau pergi pengajian. Baik, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin wa bi sayyidina ilma wa rasulina Muhammad. Allahumma iftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal rizqi wa abwaabal ni'mah wa abwaabal hikmah wa abwaabal jannati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmah-Mu pada diri kami, Allah. Bukakanlah pintu pengenalan pada diri kami, Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, curahkan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami, pada ayah ibu kami. Ya Allah, mudahkan rezekinya, mudahkan urusannya, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah, jauhkanlah kedua orang tua kami dari musibah, ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, curahkan kasih sayang-Mu kepadanya, ya Allah, sebagaimana Dia menyayangi kami sewaktu kami masih kecil, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah seluruh saudara-saudara kami muslimin muslimat, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.